PT berhasil menangkap sejumlah terduga teroris di Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dan penyitaan aset ini merupakan hasil pengembangan dari kasus bom gereja di Solo, Jawa Tengah tahun 2000. Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT kembali berhasil menangkap 5 orang terduga teroris yang rencananya akan beraksi di Bali. BNPT melakukan penggerebekan sejak Kamis pagi di 3 lokasi, yaitu di Jalan Eka Warni 3, Karya Kasih, dan Jalan Pancing Medan, Sumatera Utara. Ketiga lokasi ini diduga merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh para teroris yang mencapai nilai 8 miliar rupiah. Dalam penggerebekan ini, Densus menyita sejumlah dokumen, PC, dan hard disk yang diduga juga berisi data-data mengenai jaringan teroris. Selain itu, Densus juga menangkap sepasang suami istri beserta 2 anaknya dan salah seorang terduga teroris yaitu RG yang diduga kuat memiliki koneksi dengan pembina Al-Qaeda di Afghanistan. Kasus ini pun sebenarnya merupakan hasil pengembangan dari penangkapan RG yang terkait dengan kasus teror bom gereja di Solo. Medan disebut-sebut oleh Direktur Penindakan BNPT, Brigjen Petrus Golose, menjadi salah satu basis finansial dan perekrutan oleh kelompok teroris. Tempat pelatihan kita tahu bahwa mereka juga melakukan di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Sulawesi, dan mencari uangnya, ya, dan menyiapkan menjadi aset itu berada di Sumatera Utara. Medan operasinya dia siapkan waktu itu Bali, tetapi bisa digagalkan. Tim Liputan Metro TV. Hari ini tim kembali menyisir sejumlah lokasi termasuk aset milik terduga teroris Rizky Gunawan. Sebuah properti di Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo rencananya akan menjadi target penggeledahan berikutnya. Ya, laporan selengkapnya akan disampaikan Stefani Silitonga langsung dari Kabanjahe. Stefani, silakan. Ya, Fevi dan Ralf, memang tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan pihak Polda Sumatera Utara hingga hari ini memang masih terus melakukan penyidikan sejumlah aset milik terduga teroris RG di beberapa kawasan di Medan, Sumatera Utara. Nah, rencananya usai penyidikan dari Medan, mereka akan terus melanjutkan penyidikan aset yang diduga milik RG di kawasan Kabanjahe. Namun hingga kini, tim BNPT dan Polda belum sampai di Kabanjahe. Sejumlah wartawan sejak tadi pagi sudah menunggu di kawasan yang diduga milik RG. Memang juga sejak tadi belum juga ada aktivitas yang dilakukan pihak Polres Tanah Karo. Kami sudah sempat menyisir beberapa lokasi yang diduga tempat aset RG berada. Nah, berdasarkan info yang kami peroleh dari warga yang menghuni rumah yang kami kira itu adalah milik RG mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui dan bahkan mengenal Rizky Gunawan. Bahkan mereka juga mengatakan telah menghuni rumah ini selama 12 tahun. Demikian. Ya, baiklah Stefani Silitonga, terima kasih atas laporannya. Informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kitab suci Al-Quran di Kementerian Agama. Ya, namun Kementerian Agama menyatakan telah mengklarifikasi karena sejauh ini menurut pihaknya tidak ada dana proyek yang ditilep. Giliran Kementerian Agama yang terseret kasus dugaan korupsi. Saat ini, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan kitab suci Al-Quran di Kementerian Agama. Dugaan ini terjadi di Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam tahun anggaran 2009-2010. Saat direktorat tersebut dipimpin oleh Najaruddin Umar yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Agama. KPK telah melakukan 1 kali ekspos untuk menyelidiki kasus ini. Rencananya dalam waktu dekat, KPK akan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Saat ini, KPK masih mendalami apakah modus korupsi berkaitan dengan penyuapan atau penyalahgunaan kewenangan. Ada proses penyelidikan, tapi belum bisa disebut siapa orangnya, bagaimana keterlibatannya, karena khawatir strategi penyelidikannya itu nanti sudah diketahui sehingga nggak memungkinkan kasus lebih lanjut dilakukan. Tapi kerugian negara sudah diketahui? Kan kita lihat bos, kerugian negara kan salah satu unsur. Biasanya kan yang dilacak ada 3
Kalau konteks KPK, apakah dia masuk dalam kualifikasi pasal 11 KPK? Apakah penyelenggara negara, semacam itu kan? Pengadaan kitab suci oleh Kementerian Agama setiap tahun bisa mencapai 50 miliar rupiah. Sebelumnya, dugaan korupsi juga terdapat di Kementerian Agama, yaitu pengadaan alat laboratorium ilmu pengetahuan alam untuk Sekolah Madrasah Sanawi se-Indonesia tahun 2010 sebesar 27,5 miliar rupiah, serta proyek yang sama untuk Sekolah Alia sebesar 44 miliar rupiah dalam APBN perubahan tahun 2010. Jika KPK menemukan indikasi korupsi dalam pengadaan kitab suci, maka ini merupakan rentetan kasus korupsi di Kementerian Agama. Tim Liputan, Metro TV. Ya, seperti yang kami janjikan tadi, sejumlah informasi dari Piala Eropa 2012 akan kami hadirkan dalam segmen olahraga selanjutnya di antaranya. Di antaranya masih ingatkah keputusan wasit tidak mengesahkan gol Ukraina saat bertemu Inggris? Kini teknologi garis gawang